Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Pak Hafiz dan juga Mbak Dila. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan review mengenai film yang saya ambil. Judulnya adalah Margin Call. Film ini adalah film yang menceritakan perusahaan investasi yang hampir bangkrut dalam satu malam, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Ya, jadi awal cerita di film ini itu adalah diceritakan desain itu bahwa manajemen HR itu mendatangi semua karyawan, tapi bukannya ingin menawarkan promosi, HR ini ingin melakukan PHK massal atau layoff pada banyak karyawan. Nah, tokoh utama di film ini adalah Peter, Will, dan juga Eric. Eric ini adalah kepala divisi manajemen risiko gitu. Nah, sialnya adalah Eric ini atau Eric Dele ini itu dipecat secara mendadak karena sebelum mendadak tanpa alasan gitu ya. Tetapi sebelum pergi, ia tuh memberikan sebuah flash disk berisi perhitungan penting kepada Peter dan memintanya untuk menghitung kembali dan berpesan agar berhati-hati. Dan ternyata emang benar, di situ terjadi penemuan masalah besar. Karena Peter yang penasaran dan diamanahi oleh Eric, ini Peter bekerja lembur dan berhasil menyelesaikan perhitungan Eric. Dan hasilnya tuh sangat mengejutkan. Perusahaan menghadapi resiko kerugian besar dengan nilai aset atau portofolio mereka yang sangat fluktuatif dan berpotensi membuat perusahaan bangkrut jika tidak ditangani segera mungkin. Akhirnya, Peter memanggil Will dan juga Seth yang sedang berpesta untuk merayakan mereka tidak di PHK untuk segera kembali ke kantor. Dan mereka segera memberitahu masalah ini kepada atasan mereka, yaitu Sam Rogers. Dan sebenarnya saat itu para petinggi perusahaan mengetahui masalah tersebut dan CEO perusahaan yaitu John Todd datang langsung ke perusahaan menggunakan helikopter untuk mengadakan rapat mendadak. Ini juga bersamaan dengan Sarah Robertson, dia adalah bos divisi finansial tersebut. Dan ketika rapat dimulai, bos ini atau CEO ini hanya ingin mendengarkan pendapat dari Peter selaku yang menemukan masalah besar ini. Akhirnya, Peter menjelaskan bahwa portofolio yang mereka tangani yaitu produk MBS dan juga CDO ini sudah sangat berisiko. For your information aja bahwa MBS dan juga CDO ini mirip-mirip dengan reksadana. Dan saat itu reksadana sedang tidak baik karena waktu itu kepasan dengan uh, kondisi krisis finansial tahun 2008. Akhirnya ini bisa ditangani, solusinya adalah dengan menjual semua aset secepat mungkin untuk menghindari kebangkrutan. Akhirnya setelah berdebat panjang CEO dengan para bawahannya, dengan Peter dan lainnya, akhirnya perusahaan sepakat untuk meneruskan misi menjual aset. CEO memerintahkan untuk menjual semua portofolio dalam waktu 1 hari. Tetapi dengan tantangannya adalah dengan ketika perusahaan menjual semua aset dengan cepat, ini akan membuat pasar curiga dan menimbulkan citra perusahaan yang buruk gitu. Namun perusahaan sebenarnya juga tidak punya cara lain selain dengan menjual aset mereka. Dan hari berikutnya, para trader ini dikumpulkan dan diberikan instruksi untuk menjual apapun dengan harga berapapun, namun dengan cara cash atau cash only. Dan mereka dijanjikan bonus besar jika mampu menjual aset 93%. Dan orang yang penting di film ini adalah Eric Dale, yang manajer manajemen risiko tadi. Dan Eric Dale ini yang paling dicari karena jika dia membocorkan informasi, maka ini akan menimbulkan sesuatu ya pada penjualan aset mereka. Akhirnya, dengan segala perhitungan, Eric ditemui di rumahnya untuk diamankan dan dibawa ke kantor, dan Eric ini diberi bayaran tinggi yaitu 176.000 dolar per jam agar tetap di kantor dan agar tidak menyebarkan informasi. Jadi
Eric ini disuruh duduk aja di kantor tapi dibayar gitu. Dan kemudian singkat cerita penjualan asetnya itu berhasil. Para trader itu udah berusaha keras untuk menjual semua aset dan perusahaan mendapatkan sedikit uang ya dari penjualan aset. Singkat cerita, perusahaan ini berhasil menghindari kebangkrutan, tetapi dengan minusnya adalah semua trader di PHK pada hari itu juga, termasuk Sam Rogers ini ya, dan Peter dan semuanya gitu. Dan akhirnya Sam Rogers yang kecewa dengan situasi ini berdebat dan juga bertengkar dengan CEO yaitu John Todd, tetapi tidak ada pilihan lain dan perusahaan tetap mem-PHK semua trader gitu. Dan di akhir cerita, scene-nya itu ditunjukkan dengan Sam Roger yang pulang dan menguburkan anjing kesayangannya yang sedang sekarat. Dan ini sekaligus menggambarkan kondisi perusahaan yang sudah sekarat dan hanya selamat ketika tindakan darurat. Akhirnya perusahaan ini selamat, tetapi harga yang harus dibayar mahal adalah yang pertama reputasi perusahaan itu jadi jelek dan hancur, dan yang kedua banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Dan di sini saya bisa simpulkan film ini bahwa film Margin Call ini menggambarkan krisis finansial pada tahun 2008 yang dihadapi oleh semua perusahaan besar, termasuk perusahaan finansial sekalipun. Dan dikarenakan karena aset keuangan yang resiko aset keuangan yang sangat tinggi. Dan resikonya mau tidak mau adalah dengan menjual aset untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tapi dengan mengorbankan banyak karyawan. Dan sebenarnya kisah ini tuh terinspirasi dari peristiwa nyata ya, atau kisah nyata dari kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.